Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang insya Allah penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ini, hari ini kita berada di majelis ilmu bersama sahabat saya yang kebetulan kita sama-sama di kampus di UIN Syarif Hidayatullah, dan beliau merupakan salah satu mab'us Al-Azhar, utusan dari Al-Azhar untuk Indonesia. Beliau adalah Dr. Fathullah Muhammad. Kaifahalukum Doktor? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Insyaallah bersama beliau kita akan mendengar kata-kata mutiara, kalimat-kalimat bijak yang bertemakan tawadu dan muraqabatullah wa muraqabatullah ta'ala. Tidak berlama, kita persembahkan dan naqaddim lakum fadilatul Doktor Fathullah Muhammad, litafaddal mashkura mashhura. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi nuran wa hidayatan wa rahmatan lil alamin. Salatan daimatan ma dara fis samai falakun wa ma sabbaha fil malakuti malakun wa ba'du. Amrani idza tahaqqaqa fi mujtama'il muslimina wa khassatan ladal ulama'i minhum فازوا في الدنيا والآخرة وسعدوا وأسعدوا غيرهم. Setelah pujian-pujian yang indah dari beliau untuk Allah dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan ada dua hal, dua perkara yang jika ini bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat muslim, terlebih jika ini bisa benar-benar melekat pada setiap ulamanya kaum muslimin, maka sungguh mereka akan sangat bahagia dan memberikan kebahagiaan kepada manusia dan semesta. وساهموا في تقدم الحضارة الإنسانية ورقي البشرية وهما خلق التواضع ومراقبة الله عز وجل. Dan dua hal ini juga seandainya bisa benar-benar terwujud, maka masyarakat muslim, ulama-ulama kita akan jelas mereka mampu memberikan sumbangsi yang besar untuk Islam dan untuk dunia. Dua hal ini adalah tawadu dan muraqabatullah azza wa jalla. ما أجمل أن يعيش المرء في دنيا الناس متواضعا يمشي على الأرض هونا وسكينة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون متواضعين. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya jika setiap manusia menghiasi diri mereka dengan ketawaduan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh di antara sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka yang berjalan di atas bumi dengan penuh kerendahan dan ketawaduan. كيف يروض الإنسان نفسه على خلق التواضع ويكسر حدتها وشوكتها؟ كيف يقنعها بهذا الخلق الجميل؟ Sebuah pertanyaan, bagaimanakah seseorang mampu menundukkan dan menaklukkan nafsunya, jiwanya, agar dia bisa menghiasi dirinya dengan ketawaduan. Karena ketawaduan berarti merendahkan hati. Karena tawaduan berarti harus sanggup melawan apapun yang menjadi penghalang
kerasnya hati. إذا رأى من هو أكبر منه يتواضع ويقول في نفسه سبقني إلى الإسلام. Nah, di antaranya jika dia melihat orang yang lebih tua darinya, maka dia akan tawadhu dan dia katakan dalam hatinya, beliau lebih banyak beramal untuk Islam, beliau lebih banyak amal kebaikan yang dia lakukan daripada diriku. وإذا رأى من هو أقل وأصغر منه تواضع أيضا وقال في نفسه سبقته إلى الذنوب والمعاصي. Sebaliknya, jika dia perhatikan, jika dia melihat orang yang lebih muda darinya, maka dia tetap bertawadhu dan harus bertawadhu. Dan dia katakan dalam hatinya, aku telah mendahuluinya dalam melakukan banyak dosa. أما عن مراقبة الله عز وجل فيحكى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في سفر له ذات يوم وكان معه أصحابه فحضر وقت الغداء فأعدوا له سفرة للأكل. Nah, adapun terkait dengan sifat muraqabatullah, sebuah riwayat menceritakan bahwa seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar dalam sebuah perjalanan bersama para sahabatnya, bersama para teman-temannya. Kemudian tatkala masuk waktu sholat, kemudian dia merasa lapar, lantas dia menyiapkan makanan untuk dirinya. وعبد الله هو أحد العبادلة الأربعة الذين قضوا حياتهم في البر والطاعة والزهد والقناعة. Nah, sebagaimana kita ketahui, sungguh Abdullah bin Umar adalah termasuk di antara 4 Abdullah. Karena di dalam Islam ada yang dikenal dengan 4 Abdullah. Dan Abdullah bin Umar di antara 4 Abdullah ini adalah mereka hamba-hamba Allah yang bernama Abdullah yang sungguh terkenal dengan zuhudnya, ketakwaannya, dan khosyahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. حين وضعوا الطعام مر بهم راع يرعى غنما فقالوا له هلم يا راعي أي تعالى أقبل كل معنا فقال لهم إني صائم. Ini faqala lahum, ini Abdullah. إني صائم. هم يكلمون الراعي. مر بهم راعي فسلم عليهم حياهم بتحية الإسلام فردوا عليه السلام ردوا عليه التحية بأحسن منها ثم طلبوا منه أن يجلس ليتناول الطعام معهم. Nah, ada sedikit kesilapan pada terjemahan sebelum ini tadi, bahwa dikatakan Abdullah bin Umar tatkala dia dalam safar bersama temannya, dia pun sudah menyiapkan hidangan makanan. Lantas mereka melihat seorang penggembala. Lantas Abdullah bin Umar memanggil dan menyeru kepada gembala setelah memberikan salam, kemudian memanggilnya, kemari wahai penggembala, kita makan bersama. Tapi sang penggembala mengatakan, aku sedang puasa. قال الراعي إني صائم. قالوا له أتصوم في هذا اليوم الحار وأنت ترعى الغنم في هذه الجبال. Nah, sang penggembala setelah ditawari untuk makan bersama Abdullah bin Umar dan teman-temannya, namun sang penggembala, saya ulangi, mengatakan aku sedang berpuasa. Lantas mereka Abdullah bin Umar bersama temannya mengatakan, engkau berpuasa di tengah terik matahari sementara engkau juga bekerja menggembala kambing yang sangat banyak ini. فقال لهم أبادر أيام الخالية أي يريد أن يقول أنا ربما قصرت في حياتي السابقة قصرت في العبادة والطاعة فأنا أنتهز الفرصة الآن وأعوض هذا التقصير الذي وقع مني أبادر أيام الخالية. Lantas sungguh apa yang dijawab oleh sang pengembala? Dia katakan jawaban yang benar-benar menyentuh hati hingga benar-benar menusuk hati sang hamba Allah yang bernama Abdullah bin Umar. Jawabannya adalah,
sungguh aku menginginkan mempercepat segala bentuk kebaikan sebagai ganti dari hari-hariku yang telah lalu, yang telah luput dari kedekatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. عرض عليه عبد الله بن عمر أن يبيع له شاة من الغنم فيعطيه ثمنها ويعطيه أيضا من لحمها فيفطر عليه. Nah, lantas Abdullah bin Umar menawarkan untuk membeli kambingnya atau binatang gembalaannya. Dan Abdullah bin Umar mengatakan dia tetap memberikan harganya, kemudian dagingnya tetap diberikan kepada sang penggembala. ولكن الراعي اعتذر لأن الغنم ليست ملكا له هو يرعاها لسيده فهو والغنم ملك لسيده. Nah, tapi bagaimana respon sang penggembala? Dia katakan, sungguh maafkan aku. Dia meminta maaf tidak mampu dan tidak bisa menjual kambing tersebut. Sebab apa? Dia katakan, ini kambing, ini binatang gembalaan adalah milik tuanku dan aku tidak mampu dan aku tidak bisa menjual ini tanpa sepengetahuan tuanku. أراد ابن عمر أن يختبره ويختبر إيمانه فعرض عليه أن يبيع له شاة ويقبض ثمنها ويقول لسيده أكلها الذئب. Lantas Abdullah bin Umar pun ingin mencoba dan menguji keimanannya dengan mengatakan kepadanya, gak apa-apa, juallah kepadaku binatang itu, lantas uang yang kau pegang dan katakan kepada tuanmu bahwa kambingnya atau dombanya dimakan serigala. فرد الراعي بكلمة واحدة رفع بصره إلى السماء وقال فأين الله؟ أي أنا أستطيع أن أقول ذلك لسيدي لصاحب الغنم، ولكن ماذا أقول لله رب العالمين حين يسألني عن ذلك؟ Lantas apa jawaban sang penggembala? Dia mengatakan sembari mengangkat matanya dan wajahnya kepada Allah ke langit. Kemudian dia katakan, saya ulangi, lantas dia angkat wajahnya kemudian menjawab pertanyaan dari Abdullah bin Umar, Aina Allah? Mana Allah Subhanahu wa taala? Di sini mengisyaratkan bahwa walaupun aku melakukan tersebut tanpa sepengetahuan siapapun dari manusia, tanpa sepengetahuan Tuanku, tapi sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang aku lakukan. فأين الله؟ هذه الجملة هي الدرس الذي نريد أن نتعلمه في هذا اللقاء. إذا هم الإنسان بمعصية زين له الشيطان المعصية أو زينت له نفسه المعصية يذكرها بكلمة واحدة أين الله؟ Kalimat Aina Allah, di mana Allah, adalah kalimat yang harus terus kita pelajari, kita resapi sehingga kita menghiasi diri kita dengan rasa takut, rasa di mana Allah Subhanahu wa taala selalu ada mengawasi kita, sehingga tatkala seorang hamba diri kita digoda oleh setan, dirayu oleh setan, tatkala nafsu berbisik ingin melakukan kemaksiatan, maka kalimat Ainallah, di mana Allah ini akan menjadi sebagai penghalang dan rem bagi diri kita dan nafsu kita. ماذا يفعل عبد الله أمام هذا الإيمان القوي الرائع؟ سأل عن صاحب الغنم فاشتراها واشترى الراعي أيضا، ثم أعتق الراعي ووهبه الغنم، وهذه نهاية وعاقبة مراقبة الله عز وجل. Lantas setelah mendengar jawaban sang penggembala, Ainallah, Abdullah bin Umar pun terdiam, tertegun dengan
dahsyatnya keimanan sang penggembala. Lantas dia langsung menanyakan dan meminta kepada tuan si penggembala agar mau menjual binatang gembalaannya, agar mau menjual kambing-kambing dan domba-dombanya, serta menjual sang hamba, sang penggembala tadi. Lantas dibelilah oleh Abdullah bin Umar sang penggembala serta binatang gembalaannya. Dan kemudian sang penggembala dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Dan Allah berikan kebaikan berikutnya kepada sang penggembala dengan melalui Ibnu Umar dihadiahkan semua binatang gembalaan kepada sang penggembala. Inilah hasil, inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari rasa muraqabatullah azza wa jalla. في نهاية لقائنا أقول لكم تذكروا دائما قول الراعي أين الله وأخيرا تريما كاسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan sebagai penutup, ingatlah satu pesan dan ulang-ulanglah pesan ini. Ainallah, sebagai bukti bahwa engkau merasa dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Dan diakhiri, terima kasih kata beliau. Wa nakhtatim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaru 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 yaru